Mengapa ada manusia yang terlahir di istana, dengan segala kemudahan dan kelimpahan? Sementara yang lain membuka mata pertama kali di pelukan dunia yang keras, dalam kelaparan, dalam kekurangan? Apakah ini ketidakadilan? Apakah hidup memang tak berpihak? Atau, mungkinkah ada hukum yang lebih dalam, lebih tua dari waktu, yang tak terlihat oleh mata biasa? Dalam pandangan Buddhisme, hidup bukanlah satu babak. Bukan juga kisah singkat dari lahir hingga mati. Hidup adalah rangkaian. Siklus kelahiran dan kematian yang terus berulang, dalam lingkaran yang disebut samsara. Dan yang mengarahkan setiap kelahiran kita, bukan takdir buta, bukan nasib acak, tetapi karma. Karma adalah hukum sebab dan akibat. Apapun yang kita lakukan, pikirkan, atau ucapkan, menciptakan akibat. Mungkin tidak langsung. Mungkin tidak terlihat. Tapi pasti kembali. Karma tidak mengenal batas waktu. Ia tidak lupa. Tidak tertukar. Dan tidak pernah tertunda tanpa sebab. Seseorang yang hidupnya dipenuhi kebaikan, yang memberi dengan tulus, membantu tanpa syarat, dan menjaga niat yang bersih, menanam benih yang kuat untuk kelahiran yang lebih baik. Kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung, bisa menjadi buah dari karma baik yang telah ditanam jauh sebelum kehidupan ini dimulai. Sebaliknya, perbuatan buruk yang dilakukan dengan kesadaran egois, seperti menyakiti, menindas, mencuri, atau memanipulasi, meninggalkan bekas. Dan bekas itu akan membentuk pengalaman yang harus dihadapi di masa mendatang. Namun Buddhisme tidak mengajarkan bahwa kemiskinan adalah kutukan. Dan kekayaan bukanlah hadiah. Karena hidup bukan hanya tentang harta. Ada yang lahir di keluarga kaya, tapi hatinya kosong. Ada yang tumbuh dalam kesulitan, tapi jiwanya kuat dan penuh welas asih. Karma bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita merespons. Karena dalam setiap hidup, kita diberi pilihan. Apakah akan mengulang pola lama, atau menciptakan arah baru? Buddhisme mengajak kita untuk memandang hidup dengan mata batin. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memahami diri sendiri. Mengapa aku lahir di sini? Apa yang bisa aku pelajari dari kehidupan ini? Dan, apa yang bisa aku tanam untuk kehidupan selanjutnya? Setiap tindakan kita hari ini adalah benih untuk hari esok. Dan tidak ada benih yang sia-sia. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, kita bisa menanam kebajikan. Dengan bersabar. Dengan tidak membalas kejahatan. Dengan tetap memilih untuk mencintai, meski pernah dilukai. Itu semua adalah bentuk karma baik yang kuat. Karena dalam ajaran Buddha, pembebasan tidak datang dari kelahiran yang nyaman, tapi dari kesadaran yang jernih. Dari pikiran yang penuh kasih. Dari tindakan yang bebas dari kemelekatan dan kebencian. Jadi, ketika kita bertanya, mengapa aku tidak dilahirkan dalam kemewahan? Buddhisme menjawab, karena kehidupan ini bukan soal kenyamanan, tetapi tentang pertumbuhan. Hidup bukan hadiah, tapi hasil karma.